Pemirsa, banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Pekalongan terjadi karena hujan deras yang melanda Kabupaten Pekalongan sejak hari Senin kemarin. Selain di Kecamatan Petung Kriono, banjir juga merendam wilayah Kedunguni, Wonopringgo, dan Talun. Sementara untuk Kecamatan Petung Kriono, ini merupakan wilayah terdampak paling parah dihantam tanah longsor yang berada di Desa Kasimpar. Dan dari kejadian di wilayah Petung Kriono ini juga terdapat korban jiwa, pemirsa. Informasi terkini ada 17 orang meninggal akibat bencana longsor ini. Dan data yang diterima pagi ini hingga sore hari ini, warga sekitar juga turut membantu untuk mencari korban yang tertimbun tanah longsor. Dan ini pemirsa, Anda bisa lihat di layar kaca ada mobil-mobil yang terkena dampak dari bencana longsor dan banjir bandang. Mobil tersebut tampak tersangkut di antara pohon dan tertimpa reruntuhan longsor dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Berkaitan dengan kronologi kejadian, sempat beredar dan diungkap oleh warga sekitar di mana banjir bandang terjadi karena hujan yang cukup deras yang melanda wilayah itu sejak hari Senin kemarin, pemirsa, 20 Januari 2025, khususnya di Kabupaten Pekalongan bagian selatan. Dan saat ini akses menuju ke wilayah terdampak paling parah yaitu Petung Kriono terputus. Sementara pemerintah saat ini sedang berjuang untuk membuka akses menuju ke wilayah Petung Kriono untuk memberikan bantuan evakuasi yang dilakukan oleh petugas gabungan dan juga tim relawan. Pemirsa, Sekretaris Daerah Pekalongan Muhammad Yulian Akbar mengatakan 10 kecamatan terdampak longsor Pekalongan. Upaya penanggulangan sedang dilakukan dan kita simak keterangan yang disampaikan bersama dengan rekan kami Marcelina Tumondo di kesempatan Breaking News Metro TV. Petung Kriono ini adalah wilayah kecamatan atas ya, dan memang ini karena bencana ini, longsor ini memutus jalan antara wilayah Kabupaten Pekalongan, akses ke Petung Kriono ini terputus. Sehingga karena jembatannya juga ada yang putus, longsor di banyak titik, ada tercatat hampir 15 titik. Sehingga ini tim kami memutar melalui wilayah Kabupaten Banjarnegara di Kecamatan Kalibening. Tentu hambatan lokasi karena saat ini lokasi di Petung Kriono juga masih hujan ya, dan kita juga untuk keselamatan dari para petugas, dari para relawan ini, insya Allah kita akan melanjutkan pencarian ini sampai tadi petang. Baik. Masih terus dilakukan upaya pencarian setidaknya sampai petang hari ini ya, Pak Yulian. Kemudian saat ini warga yang terdampak ini sudah dilakukan, sudah diarahkan untuk mengungsi kemana, Pak Yulian? Jadi pemerintah Kabupaten Pekalongan ya, sudah membuka posko di wilayah di Kecamatan Petung Kriono. Jadi di kantor camat kita buka poskonya, di puskesmas juga kita buka poskonya. Kita juga sudah buka dapur umum, termasuk untuk pengobatan. Terima kasih juga ini dukungan dari Polri dan TNI. Ini sudah datang, sudah kita siapkan di sana. Gitu. Jadi untuk pengungsian ini sudah kita siapkan. Karena ini dampaknya tidak hanya kecamatan wilayah Petung Kriono saja, tapi juga ke wilayah bawah. Dampaknya karena ini ada daerah aliran Sungai Sengkarang, ini juga banjir di wilayah kecamatan yang bawah.
Oke, sudah diarahkan untuk mengungsi ya. Mungkin bisa kembali digambarkan Pak Yulian. Jadi wilayah Kecamatan Petung Kriono ini memang berada di bukit atau di wilayah dataran tinggi, begitu ya Pak? Sehingga dataran cukup tinggi, berpengaruh. ya, di atas 1.200 dpl. Oke, 1.200 mdpl. Artinya dengan adanya longsor di ketinggian ini juga berpengaruh ke kecamatan yang berada di wilayah lebih rendah? Betul. Betul. Wilayah-wilayah yang dilewati wilayah daerah Das Sengkarang ini seperti di Kecamatan Karanganyar, Doro, terus kemudian Wonopringgo, Kedungmuni, Tirto, ini mengalami banjir. Oke, dan untuk di wilayah-wilayah lain yang terdampak ini banjir masih, ketinggian air masih cukup signifikan, Pak Yulian? Kalau banjirnya sih masih di beberapa kecamatan, terutama yang di daerah pesisir, ini masih cukup signifikan. Ya. Beberapa tadi kami juga baru mengunjungi di wilayah Kedungmuni maupun di wilayah Wonopringgo, ini juga masih signifikan. Tapi beberapa sudah mulai surut. Ini sudah mulai tahap pembersihan. Baik. Artinya total ada berapa kecamatan, Pak Yulian, yang terdampak dari bencana hidrometeorologi ini? Kalau saya sebutkan aja ya kecamatannya ya. Kalau bencana hidrometeorologi ini untuk wilayah daerah atas, yang terkena adalah Kecamatan Kandang Serang, Petung Kriono, Lebak Barang, dan Paninggaran. Ya, 4 kecamatan daerah atas. Kalau wilayah bawahnya meliputi tadi Doro, Kedungmuni, terus kemudian Wonopringgo, terus kemudian Karanganyar, Tirto, Wonokerto, itu ada 6 kecamatan. Total dari 10 kecamatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.